Untuk keterangan ahli, jika dalam institusi akan dimintakan surat tugas dari instansi yang mengutusnya. Dan biasanya kalau untuk ahli itu begini. Hakim akan membacakan kurikulum vitae-nya, para pihak akan mendengarkan. Apakah itu ahlinya jaksa? Jika ahlinya jaksa, maka penasihat hukum atau terdakwa boleh menyangkal. Jika dianggap tidak memenuhi standar sebagai ahli, bisa saja sebenarnya dari CV itu dia ahli perdata, tapi saat itu dihadirkan sebagai ahli pidana. Tentu saja pihak yang tidak setuju boleh mengajukan keberatan. Nah, apa resiko jika salah satu pihak itu mengajukan keberatan? Resikonya adalah jika majelis hakim setuju dengan pendapat yang keberatan tersebut, maka mau nggak mau ahli yang diajukan ditolak, artinya tidak bisa memberikan keterangan sebagai ahli. Namun bisa saja meskipun ada pihak yang keberatan, hakim tetap melanjutkan memeriksa dengan catatan di berita acara persidangan yang akan dicatat oleh panitera pengganti bahwa salah satu pihak keberatan. Sesudah ahli, kemudian surat petunjuk. Petunjuk ini begini. Petunjuk itu rangkaian atau benang merah yang muncul, yang ditimbulkan dari persidangan-persidangan baik saksi, ahli, alat bukti yang lain maupun terdakwa. Terus yang kelima, keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini diambil terdakwa saat itu boleh memberikan keterangan. Nah, adik-adik harus tahu apa bedanya ahli, saksi maupun terdakwa. Kalau ahli dan saksi wajib disumpah terlebih dulu sebelum memberikan keterangan, tetapi tidak dengan terdakwa. Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan. Bahwa kalau dianggap bohong atau tidak sesuai gimana? Oh, nanti kan berpulang diserahkan kepada majelis hakim untuk memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Nah, sesudah pembuktian selesai, maka jaksa kemudian membuat tuntutannya atau rekuisitor. Dalam rekuisitor ini, jaksa penuntut umum menuntut berdasar pasal yang ada dalam dakwaan mana yang terbukti. Jadi dakwaan itu kan bisa macam-macam. Bisa ada dakwaan tunggal, ada primer subsidiar, ada dakwaan campuran, ada dakwaan alternatif. Yang mana yang dianggap terbukti oleh jaksa? Itulah dituangkan dalam surat tuntutan atau rekuisitor. Atas rekuisitor yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, maka penasihat hukum atau terdakwa berhak melakukan pembelaan berupa nota pembelaan atau pledoi, yang sesudah itu tentu saja hal tersebut diberikan kewenangan kepada jaksa lagi untuk menyanggah namanya replik, dan atas sanggahan yang diberikan jaksa penuntut umum dalam replik, maka boleh disanggah kembali oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam duplik. Barulah kemudian hakim membuat putusan atau vonis. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan putusan itu atau keberatan, boleh mengajukan banding. Dalam kasus pidana 7 hari harus sudah menyatakan atau membuat pernyataan banding. Biasanya akan diwujudkan dalam bentuk akta banding. Begitu juga nanti proses selanjutnya ada kasasi dan proses hukum yang luar biasa namanya peninjauan kembali.